Ya. Materi selanjutnya adalah line modeling. Ya, line modeling kita pada intinya memodeling dari objek dua dimensi atau typical shape. Nah, objek-objeknya shape ya ada di sini ya, ada di spline. Sebenarnya ada beberapa drop curve, tapi lebih banyaknya kita menggunakan spline. Jadi di sini pastikan klik ya, di sini ada select object, terus kita pilih jangan yang geometri ya, tapi yang shape. Nah, terus pastikan di sini create ya, karena di sini ada modify, ada hierarchy, ada motion, ada display, ada setting utilities ya. Pastikan lupa kok nggak muncul di sini ya, pastikan di sini adalah create, jangan modify, jangan hierarchy ya, nanti kita juga masuk hierarchy, ada motion dan ini ya, pastikan di create. Setelah di create ya, karena kita mau bikin kan, setelah di create pilih aja mau shape atau lighting atau geometri ya, itu nanti dari teman-teman. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang bentuk dari shape, bagaimana kita memodeling dari bentuk dua dimensi. Nah, ketika kita bicara dua dimensi berarti kita bekerja di view dua dimensi ya, itu lebih memudahkan karena dia tersnap. Nah, apakah di perspektif bisa? Sebenarnya juga bisa juga ya, misalkan kita rectangle ya, dia bisa juga gitu kan, bisa juga, cuman dia akan tersnap di posisi 0. Nah, padahal kita pengen bikin dia berdiri, berarti kita bikin dari view front misalkan seperti ini ya. Jadi kita klik kiri kan di view front, atau mungkin di view left di sini ya, seperti itu ya. Itu caranya. Kalau mau dari perspektif juga ya, berarti dua kali kerja. Pak, saya begini, klik modify, setelah itu saya rotate, boleh silakan aja. Saya tekan A nih. Nah, itu kan hanya ini ya, hanya teknik yang mau. Oke, saya tekan A dulu. Yang lebih nyaman seperti apa ya. Kalau kalian nyaman untuk perspektif terus diputar juga nggak apa-apa. Jadi tidak sebuah keharusan ya, keharusan untuk dari samping gitu kan. Tapi memang nanti ada beberapa yang memang memudahkan ya. Saran saya ya dibiasakan dari tampak samping aja, dibiasakan. Oke. Kalau di objek shape ya, kita coba bongkar dulu. Ada beberapa objek, ada typical line ya. Ini ada line tuh berarti garis. Setelah selesai klik kanan. Ada circle, ada arch ya, seperti ini. Ada endgone, ada teks ya, nanti untuk bikin tulisan. Ada edge ya, bentuknya telur seperti ini. Ada rectangle, ada rectangle, ada ellipse ya, ada bentuk donat seperti ini. Ada star ya, ada helix ya, ini helix lumayan sering dipakai ya, helix ya. Kalau section ini jarang dipakai section sama freehand tuh bebas-bebas aja sih. Freehand tuh juga biasanya untuk tipikalnya kayak save, misalkan mau bikin kabel gitu kan ya lebih realis ya seperti ini ya, bisa menggunakan freehand di sini ya. Nah, ini pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan ketika kita dalam pikiran kita atau dalam desain kita itu sudah ada, desainnya bentuknya seperti ini, misalkan ratan atau seperti berarti saya menggunakan objek shape nih gitu kan, objek yang dari dua dimensi ya. Nah, oke, kita coba satu-satu dulu ya. Tipikal yang paling utama adalah tipikal yang memang sudah terbentuk ya. Ketika klik modify berarti kita ngatur ukurannya di sini ya. Tapi ingat, ketika modify itu yang bisa kita edit ya hanya berdasarkan yang ada. Misalkan star radiusnya sekian ya, terus radius keduanya sekian. Nah, kita bisa edit nih ya, positionnya sekian. Nah,
terus direction ya, fieldnya bisa kita atur ya, bisa kita atur fieldnya misalkan ya. Oke, ini bisa atur ya, ini atau seperti ini. Oke, nah misalkan kita punya banyak objek nih, saya ingin fokus dalam satu objek, itu teman-teman bisa klik kanan. Di sini ada beberapa pilihan, ada unfreeze all, ada freeze selection, unhide by name, unhide all, hide selection, hide unselected, hide selection. Kalau di sini kalau kita mau menyembunyikan yang tidak kita mau pakai, berarti kita klik kanan hide unselection. Jadi semuanya tersembunyi, bukan hilang tapi tersembunyi. Untuk memunculkannya klik kanan unhide all. Seperti itu. Jadi tapi kalau saya ingin menyembunyikan ini, saya klik kanan hide selection. Ya, ini teman-teman bisa sambil coba dulu. Ya, bisa sambil coba dulu. Saya persilahkan coba, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Oke. Ya, ini kita masih bentukannya dulu. Begitu juga dengan bentuk helix ya. Saya klik kanan, ada selected. Nah, bentuk helix ini bisa kita atur nih radiusnya seperti apa. Pertama, kedua, misalkan kita mau bikin dari top ya, misalkan saya bisa mendesain juga dari top, atau gridnya saya hilangkan ya. Terusnya bisa kita tambahin, misalkan mau bikin apa nih, bukan nyamuk atau apa itu, ini bisa kita kecilkan ya, ini seperti oke. Mungkin kita harus turunkan di angka 0 misalkan. Nah, mungkin seperti ini. Saya klik kanan unhide all misalkan ya. Atau saya coba rectangle, ini setnya bisa saya tambahkan misalkan, oh ini bisa setnya sekian, radiusnya bisa sekian ya, ini bisa oke gitu. Kita bisa corner radiusnya bisa kita bikin ya. Nah, ini settingan yang bisa kita setting waktu di modify ya, yang kita setting di modify ya. Nah, berbeda salah satu dari kesekian objek shape ya, yang memiliki karakteristik yang berbeda adalah objek line. Ketika kita klik modify, objek line ini memiliki typical selection yang bisa kita edit ya, bentuknya itu secara custom sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Nah, inilah nanti dasar modeling, shape modeling itu ada di line. Apakah objek yang lain nanti juga bisa? Ya, yang lain nanti juga bisa mengakomodir typical cara memodeling menggunakan istilahnya shape modeling. Oke. Nah, mungkin satu lagi yang teks. Nah, kalau teks ini sering digunakan ya. Nanti kita bisa buat dia dimensi. Teks kita klik modify. Nah, di sini bisa kita ketik nih, misalkan mau animasi misalkan ya, fontnya bisa kita edit mana yang sesuai ya, kita pilih yang mana, bisa kita enter ya. Size nya itu bisa menggunakan ini ataupun bisa menggunakan scale di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kerja
shape ini dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ya, pertama, kalau sudah menggunakan fitur terbaru ya, salah itu di atas 2010 ke atas, ini fiturnya sudah ada. Tapi kalau teman-teman udah pakai 2019 sudah aman. Pertama adalah misalkan kita pengen dia, ini kan masih line ya, kita pengen dia jadi 3 dimensi. Jadi kita klik modify, di sini ada fitur bagian rendering yang kita bisa aktifkan. Ya, yang bisa kita aktifkan. Pertama adalah enable in render. Oke. Kalau enable in render itu adalah dia akan terlihat waktu terrender aja. Sehingga kita bisa melihatnya itu ketika kita render. Nah, render itu di mana? Render sebenarnya dia membaca gambar. Ya. Itu bisa kita klik di sini, sorry. Ya, ini ada bentuk di sini F10, atau sebenarnya yang paling cepat adalah kalian bisa tekan F9. Ya, kan akan kelihatan. Ya. Yang lain nggak akan kelihatan karena apa? Sifat dari objek shape itu dia tidak terrender. Sehingga kadangkala objek ini tuh digunakan sebagai guide, sebagai dummy, ya istilahnya itu bisa digunakan bagi kalau teman-teman ngelihat misalkan ada karakter terus banyak line-line itu, kenapa pakai itu ya? Salah satunya sifatnya dia tidak terrender kalau tidak diaktifkan. Ya. Nah, ini dia akan terrender. Nah, kita juga bisa aktifkan ketika dia di viewport. Makanya satu lagi kita aktifkan enable in viewport. Viewport itu adalah ya scene ini yang kita gunakan. Sehingga ketika kita aktifkan, maka dia akan muncul seperti ini ya, enable in viewport. Nah, bagusnya lagi, jadi sama ketika kita render sama default dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau teman-teman membutuhkan modeling, karena kita basicnya nanti juga tetap harus 3 dimensi ya, tapi modelnya bisa dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, ketika udah muncul seperti ini, ada 2 tampilan, bisa radial dan bisa rectangular. Rectangle dia kotak seperti ini. Ya, berarti parameternya ada di bawah. Nah, misalkan. Oke, nah ini bisa di-adjust lagi. Misalkan radius kedua itu seperti ini. Ya, ini tadi saya bilang bikin obat nyamuk ya. Tadi udah jadi obat nyamuk. Weight-nya bisa kita atur seberapa besarnya, ternyata kalau mau ditambah lagi bisa sekian. Nah, ya ini misalkan, oke ya, misalkan aja seperti ini. Oke, begitu juga yang lain. Misalkan di sini saya aktifkan di rendering, enable in viewport. Oke, misalkan saya mau bikin cermin, ya bisa seperti ini. Ya, tapi perhatikan di sini biasanya ada overlapping objek ya, ini kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan, jadi kita harus seperti ini ya. Nah, ini sudah bentuk. Oke, sama juga di animate-nya ini bisa kita aktifkan rendering, kita aktifkan seperti ini ya, seperti itu. Atau misalkan kita bermain spiral ya, ini bisa dikembangkan lagi. Yang radial misalkan, terus kita bikin oke, radial kita main di radius ke-1, radius ke-2, sama height-nya bisa kita naikkan misalkan ya, teman-teman bisa bikin seperti ini, bisa dibesarkan ya, thickness-nya ya, bisa dibesarkan. Nah, ini silakan istilahnya desain yang ingin teman-teman bikin ya, seperti apa ya. Oke, ini 3 bentuk dari 2 dimensi ke 3 dimensi sesuai dengan bentukan si objek lain itu. Berikutnya, misalkan Pak, saya pengen solid nih, desainnya seperti ini tapi langsung 3 dimensi. Nah, kalau langsung 3 dimensi kita membutuhkan mode verlis ya. Namanya adalah bevel ya, itu bevel. Atau umumnya kita bisa pakai extrude dulu deh. Extrude ya, kita pakai extrude.
Nah, di bagian extrude ini ada amount-nya di sini, tingginya. Nah, ini bisa kita gunakan. Misalkan ini cermin, ya udah ini berarti tinggal saya tarik ke sini, dia jadi cermin. Ya, akan hide unselected. Terus ya cermin kan nggak ketahuan tipisnya ya, tinggal tipisin aja. Misalkan seperti ini. Ya ini udah jadi desain cermin misalkan. Oke. Ya. Nah, kalau bicara tentang mode fill ya, ada mode fill, ada extrude ya salah satunya. Nah, ini kalau sudah ada 2 layer di sini, nanti akan saya kembangkan lagi. Ini basicnya dulu. Ketika Anda ingin mengedit lagi startnya lagi, harus balik ke start. Ya, harus balik ke start. Nah, hide unselected. Di sini ada tombol show and result. Kalau tidak aktif ketika balik ke start, dan kalau tidak aktif ya dia akan terjadi line. Jadi dia tidak ada efek extrude-nya. Ya, ini bukan hilang extrude-nya, tapi hanya kita tidak menampilkan saja. Ya, tidak hilang. Kalau hilang berarti seperti ini, saya delete, itu hilang. Harus nambah lagi mode release extrude. Ya, saya klik extrude. Nah, ini baru kita replace lagi. Nah, jadi balik ke start. Kalau mau nyala ya kita aktifkan. Terus thickness-nya berapa? Kalau kita extrude sebenarnya rendering ini nggak akan ngaruh karena kita nggak aktifkan. Hanya radiusnya aja. Ya, radiusnya mau kita bikin seperti apa ya, yang teman-teman inginkan nanti. Ya, saya klik kanan, unhide all. Ya. Oke, sambil dicoba ya, sambil dicoba. Silakan kalau ada yang tanya, Pak, kok nggak berhasil, misalkan seperti itu. Jadi kalau di modeling ya bebas saja, mau ditubrukin kayak gini juga nggak apa-apa ya. Dia nggak akan tersnap, bedanya kayak gitu ya. Dia bisa nubruk-nubruk sehingga nggak perlu ada hitungan rigid ya. Kalau mau bereksplorasi lagi ya ini bisa apa istilahnya, bisa saya besarkan lagi, misalkan ada satu lagi ya. Misalkan ya, jadi kita bisa cukup bebas untuk mendesainnya. Oke, saya delete ya, saya delete. Terus misalkan wah ini, nah ini sekarang adalah masuk sekalian untuk tipe selection ya, untuk memudahkan teman-teman. Kalau saya mau geser gimana Pak? Bisa seleksi semuanya, move seperti ini ya. Dia harus seleksi semua. Nah, supaya lebih mudah lagi teman-teman seleksi semua, di sini ada group, klik group, kasih nama, misalkan mirror, misalkan klik enter atau klik OK. Saya klik OK ya, nanti saya tidak harus seleksi semuanya, klik salah satu aja, karena grup saya bisa geser dia ya, tidak bisa saya geser. Oke, ini tambahan aja ya. Kalau kita mau mecah berarti group ungroup. Kalau mau ngedit lagi ya group ungroup ya, sehingga dia udah terpecah lagi. Nanti kalau saya klik sini dia cuma ini aja, saya klik bagian ini ya, saya ini aja. Oke, jadi saya klik seperti ini. Nah, masalah ngeklik ya, jadi kalau ini shape kalian nggak bisa ngeklik di tengah, dia nggak akan terseleksi. Kalau shape berarti harus diklik yang lainnya, nyala kuning, baru bisa diklik, baru bisa digeser. Jadi jangan, loh ini kok nggak bisa saya klik ya, karena tengahnya, atau di sini sama aja, atau lagi di sini ya, di luar sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Nah, ini harus objek shape-nya. Nah, ini typical shape seperti ini. Beda dengan objek 3 dimensi. Kalau box atau objek yang lain, selama di bagian ini ya klik, dia akan terseleksi ya. Sama, nanti saya klik di bagian objek shape-nya, sininya nggak bisa, saya langsung klik objek shape-nya. Oke,
Sama ini kalau mau tambahkan extrude ya, untuk nambah ketinggian berarti saya tambahkan extrude ya, tinggal nanti amount ketinggiannya berapa, misalkan sekian misalkan. Oke, kalau tidak saya butuhkan saya delete ya, ini juga saya delete ya, ya. Nah kalau ini sama, mau desain apa, misalkan bentuknya seperti ini atau misalkan aja ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan aja ya Pak, saya nggak bisa gitu kan, biar sama kondusifnya untuk kelasnya itu saya persilahkan aja. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Saya hapus aja, saya hapus, Terus saya sekarang fokus ke objek line ya, objek line atau objek shape yang nanti bisa kita modeling, prinsipnya di situ. Oke, saya dari 2 dimensi aja, dari view ini dari view top ya, saya biar melihat seperti ini. Jadi ngeditnya saya terbiasa saya nyalakan dari view samping karena biar tersnap, biar nggak kemana-mana. Oke, mungkin saya hapus lagi aja, saya dari view front atau view left, saya klik create, klik shape, saya klik line ya, line. Nah kalau line ini ada 2 tipe, ini adalah namanya kurva terbuka, saya klik kanan. Ini adalah namanya kurva tertutup, saya klik yes ya. Fungsinya apa? Kurva terbuka itu dia tidak bisa di-extrude, jadi kalau seperti ini ya, modify list saya tambahkan extrude ya, pastinya dia nggak bisa ya, dia harus menggabung untuk bentuknya. Dan ini kurva tertutup, ketika saya extrude ya dia akan ini. Nah kadangkala secara visual itu kelihatan ini bagus atau enggak itu biasanya warnanya hitam itu kan satu muka. Nah ini kurva tertutup. Bisa juga ya, misalkan saya bikin seperti ini tapi ini nggak ketutup nih, nggak klik sumbunya di sini, saya klik kanan ya. Ini juga yang dinamakan kurva terbuka. Jadi kalau saya extrude juga tetap sama aja ya, nggak bisa solid kayak gitu. Kalau konteksnya adalah kita ingin solid ya, ini nggak bisa. Nah maka nanti harus digabung ya kalau biar menjadi solid. Oke, itu pertama perbedaannya. Saya extrude, saya matikan dulu. Extrude saya hapus dulu ya. Tadi saya klik bagian extrude, saya hapus di sini. Ada namanya remove. Ya. Nah, saya fokus dulu untuk toolsnya. Ya, untuk toolsnya di sini. Jadi selection yang kita gunakan itu ada 3. Pertama adalah vertex ya. Kedua di sebelah kanan sini ya, di bagian selection. Jadi misalkan klik objeknya, harus klik modify dulu ya, harus klik modify dulu. Setelah itu ada di bagian selection, atau sepertinya di bagian line kalau diturunkan ada vertex, segment, spline. Tapi ini saya hide dulu, kita masuknya dari sini dulu aja ya. Ada vertex, segment, dan spline. Pertama adalah vertex. Vertex itu adalah bagian titiknya. Jadi kalau kita mau mindah bagian titiknya, yang kita selection adalah vertex. Ya, di sini saya atur, di sini saya atur, di sini misalkan ya. Ini. Oke, ini pemahamannya dulu.
Kedua adalah segmen. Segmen itu antara vertex, jadi bisa kita klik di sini, ya, oke, saya geser ke sini, saya klik di sini, ataupun dua-duanya saya klik di sini, berarti dia ketarik semua, nah gitu. Dan spline itu keseluruhan, ya, keseluruhan bisa kita geser, ya, bisa kita copy di sini misalkan, ya, tekan shift, ya, bisa kita copy misalkan, ya, saya delete, saya selection, saya delete, jadi delete-nya harus aktif. Jadi lo ini kan udah copy kok, saya delete semua pak. Nah, ini kita harus aktifkan dulu yang spline, seleksi di sini, delete. Nah, atau kalau mau aktifkan segmen, ya berarti ini tekan kontrol, baru delete, kayak gitu. Kalau aktifkan vertex, berarti ya vertexnya, ya, hold-nya, tekan kontrolnya, seleksi, baru delete. Nah, jadi lebih cepat yang mana? Intinya kehapus gitu kan. Mau langsung pakai spline, ya udah berarti sekali klik del, selesai gitu. Ya kalau sederhana gini mungkin pakai vertex atau pakai segmen masih oke ya, tapi kalau sudah complicated ya harus pandai-pandai memilih tipe selection seperti apa. Oke, itu tipe selectionnya ada vertex, ada segmen, dan ada spline. Kalau menggunakan shortcut, ini ada angka 1, ya, tekan angka 1 untuk vertex, 2 untuk segmen, 3 untuk spline, ya, 1, 2, 3, ya. Ini kalau mau cepat. Oke, sekarang sama di rendering juga ada enable render, ada enable float, tinggal mau dibesarkan atau seperti apa, ya, modelnya seperti apa. Oke, ini saya ignoring dulu. Kita balik lagi ke selection. Kita mau menggunakan vertex dulu, ya, vertex dulu. Nah, bagaimana kita bisa ngedit vertex? Tadi sempat nih di bagian ini loh, kok ini ada namanya apa istilahnya, tuasnya, ya, untuk mengedit bentuknya, ya, tuas untuk mengedit bentuknya. Nah, ini bisa kita dapat itu di seleksi vertex dulu, klik kanan. Di sini ada 4 tipe selection untuk vertex. Pertama adalah Bezier corner, dan smooth. Ya, ada Bezier corner, dan smooth. Ada 4 ini yang kita sering gunakan nanti untuk mengedit di vertex, ya, terutama untuk ngatur kurvanya. Kita pertama adalah Bezier corner. Ya. Bezier corner ini memungkinkan dua tuasnya memiliki kontrol yang berbeda, ya, Oke, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Ya, mau bentuk seperti apa? Saya klik kanan lagi. Kalau Bezier, dua tuasnya itu saling terintegrasi. Jadi kalau saya gini, dia ke sana, jadi nggak bisa ada dua. Saya klik kanan lagi. Kalau corner, dia langsung menyudut, nggak ada tuasnya. Smooth juga hanya sebatas defaultnya dia seperti apa bentuknya, ya, seperti ini. Oke, saya balik ke Bezier corner. Ya, kalau teman-teman perhatikan, kalau tampilannya seperti saya, ini kalau saya lengkungkan kan ini patah ya, kotak-kotak ini. Nah, ini teman-teman harus aktifkan di interpolationnya, adaptifnya itu dinyalakan. Ya. Interpolation, adaptif dinyalakan. Nah, sehingga dia hasilnya akan halus, ya, smooth. Ya. Ini saya bisa klik kanan atau Bezier seperti ini, ya. Seperti ini. Oke, saya masih masuk lagi di Bezier corner, ya. Oke, nah kadangkala ada problem nanti, ya, ada problem itu
teman-teman nggak bisa melakukan saya seperti ini, nggak bisa saya atas bawah seperti ini. Nah, bisa jadi teman-teman tanpa sengaja atau defaultnya itu sudah terlock di sumbu Z. Bagaimana dia terbaca lock itu ketika diklik dulu sumbu Y, ya, klik sumbu Y dulu, baru digerakkan itu saya terkunci di sumbu Z. Saya nggak bisa ke kanan nih, ya, nggak bisa ke kanan. Begitu juga ketika saya klik sumbu X, saya hanya bisa ke kanan, tapi saya nggak bisa ke atas, ya. Nah ini algoritma untuk sumbu, saya nggak bisa ke atas. Nah supaya bisa kedua-duanya bagaimana? Diklik di antaranya, ya, diklik di antaranya. Di sini saya klik dulu, ya, warna kuning saya klik dulu, saya klik dulu, baru saya bisa bentuk di antara dua sumbu itu. Gitu. Oke, itu biasanya kendalanya. Kedua kendalanya bisa juga, ya, bisa juga sumbunya ini, ya, sumbunya ini dia lebih pendek dari si ini si pivotnya, ya, si pivotnya, ya. Kadangkala wah ini nggak bisa gitu kan, nggak bisa untuk atas bawah. Nah ya ini sebenarnya tricky aja sih. Bisa pertama sumbunya dikecilkan dulu, ya, misalkan seperti ini. Nah dia kan lebih panjang nih, baru saya klik di sini baru seperti ini, itu bisa, ya. Atau misalkan sumbunya ternyata besar, ya, bisa juga ininya ditarik dulu. Nah, ditarik dulu baru diklik di sini baru di benerin. Nah ini caranya kalau memiliki problem seperti itu, ya, sehingga kita bisa mendesain dia. Oke, ya, bisa kita atur mau seperti apa bentuknya, ya. Oke, ya, itu yang paling penting tipe selection untuk line, ya. Jadi kalau saya mau pakai line, ya, kurva tertutup, ya, nah misalkan di sini, ya, misalkan ini saya pakai vertex, saya geser ke sini, mungkin di sini saya ganti ke bezier mungkin, ya. Ya, nah ini misalkan, atau ini bezier corner misalkan aja. Ya, ini juga bezier corner, atau mungkin semuanya langsung bezier corner bisa juga, ya. Silahkan aja. Nah ini kasus saya dia lebih kecil, saya nggak bisa ke atas, saya kecilkan dulu, ya, klik di tengahnya, saya buat seperti ini. Terus tampilannya dia patah-patah seperti ini, berarti adaptifnya saya nyalakan, dia akan halus, ya. Ini mungkin, ya, misalkan, ya, saya klik di sini, ya, ini misalkan, ya, baru kadangkala ini harus biar tidak biar lebih halus seperti ini, ya, misalkan. Nah terus baru saya tambahkan extrude, misalkan aja extrude, ya, extrude, ya. Nah seperti ini. Oke, ya. Nah ini bisa kalian bentuk, ya, sesuai dengan kalian. Nah kadangkala kalau ini kasar gini, berarti ini permainan atau masih di editing di sininya masih pecah, ya, sorry masih masih kurang rapi. Nah kayak gitu, jadi ini harus seperti ini, ya. Nah, oke, itu nanti bisa. Oke, ada pertanyaan? Saya persilakan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman.
Oke, silahkan dicoba dulu ya. Silahkan dicoba dulu eh, beberapa saat. Oke, silahkan dicoba dulu untuk beberapa saat. Pastikan Anda paham. Ya, walaupun sudah ada video, tapi harapan saya juga Anda, teman-teman juga mencobanya. Terus kalau ada problem bisa segera ditanyakan. Terus ya tadi seperti Mbak Siva, nah, bisa bisa ada solusinya gitu. Oke, bisa dicoba dulu beberapa saat. Saya persilahkan dulu teman-teman untuk mencoba, ya, segera mencoba yang saya jelaskan tadi, terutama yang bagian line tadi ya, vertex, edge, sama SP line. Gitu. Oke, dicoba dulu ya.